Polisi berhasil menangkap Asari, pendiri Ponpes Dolo Kusumapati yang menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati pada Kamis 7 Mei 2026. Penangkapan dilakukan setelah aparat melakukan pengejaran intensif ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Jakarta hingga Jawa Barat. Asari diduga terlibat aksi pencabulan terhadap puluhan santri dan kini telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Informasi selengkapnya terkait hasil konferensi pers kasus pencabulan di kawasan Pati akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Maskah. Silakan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan juga Tribuners, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa pada hari ini, sore hari ini baru saja berlangsung konferensi pers dari Mapolresta Pati terkait ungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Dan untuk diketahui, tersangka yang bernama Ashari sudah ditangkap di wilayah Wonogiri dini hari tadi, kemudian langsung digelandang ke Mapolresta Pati, dan siang hari ini tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tersangka sudah tiba di Polresta Pati untuk langsung diinterogasi dan langsung dilakukan penahanan, karena yang bersangkutan, tersangka Ashari ini sebelumnya melakukan upaya kabur atau melarikan diri, sehingga dilakukan penangkapan atau penjemputan paksa dan langsung dilakukan oleh penahanan. Dan menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, tersangka mengakui perbuatannya dan mengaku khilaf ketika melakukan perbuatan tersebut. Dan dalam konferensi pers tadi dijelaskan oleh Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, bahwa doktrin yang digunakan oleh tersangka untuk mengelabui korban santriwati adalah pertama-tama meminta agar santriwati tersebut datang ke kamarnya, meminta untuk dipijat, kemudian di sana dilakukan pencabulan, yaitu santriwati diminta untuk membuka pakaiannya, kemudian dilakukan tindakan pencabulan. Dan untuk diketahui sejauh ini jumlah korban yang melapor secara resmi baru 1 orang, yaitu korban berinisial FA yang mengalami tindakan pencabulan pada tahun 2020 ketika saat itu korban masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMP. Dan kemudian korban bersama orang tuanya melakukan pelaporan pertama kali pada bulan Juli 2024. Dan dalam pemeriksaan ketika itu, menurut keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers tadi, ada termasuk korban, ada total 5 orang yang memberikan kesaksian. Jadi ada 4 orang saksi korban selain korban pelapor ini sendiri. Namun 3 di antara saksi tersebut mencabut keterangannya sehingga menghambat proses penyidikan. Demikian menurut keterangan dari pihak kepolisian. Sehingga kemudian kasus ini baru terungkap secara penuh pada tahun 2026 ini. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, dalam melancarkan aksinya ini tersangka mendoktrin santriwati bahwa murid harus patuh dengan gurunya, sehingga harus menuruti apapun permintaan dari Kiai Ashari yang merupakan tersangka ini. Dan terhadap tersangka kemudian dikenakan pasal berlapis, yaitu yang pertama Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76 huruf E jungto pasal 82, Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun, kemudian Undang-Undang tindakan kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS pasal 6 huruf C jungto pasal 15, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun, dan yang ketiga pasal 418 ayat 1 dan 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang pertama adalah melakukan penahanan terhadap tersangka.
Kemudian untuk diketahui sebelumnya pihak kuasa hukum korban yaitu Ali Yusron mengklaim bahwa pihaknya memperkirakan berdasarkan keterangan dan data yang dia himpun jumlah korban dari tersangka Azhari ini bisa mencapai puluhan bahkan lebih dari 50 orang. Namun sejauh ini memang belum ada yang memberikan laporan resmi selain korban FA. Dan pihak kepolisian pun membuka posko pengaduan dengan harapan agar jika ada korban-korban lain yang belum melapor agar bisa segera memberikan keterangan kepada kepolisian untuk membantu proses penyidikan supaya nantinya tersangka ini bisa dijerat hukuman maksimal. Dan polisi juga menjamin kerahasiaan identitas jika ada korban-korban lain yang ingin menyampaikan keterangannya. Sehingga sejauh ini memang pernyataan kuasa hukum korban bahwa ada lebih dari 50 orang korban itu menurut Kapolres Pati belum menjadi fakta hukum. Karena sekali lagi yang melapor baru 1 orang sehingga diharapkan korban-korban lain bisa segera melakukan pelaporan juga. Dan kemudian fakta lain dalam pengungkapan kasus ini adalah bahwa tersangka Azhari ini setelah mangkir dari panggilan penyidik pada tanggal 4 Mei kemarin, kemudian dia melakukan pelarian dengan berpindah-pindah kota, mulai dari Kudus, kemudian ke Jakarta, Bogor, sampai ke Solo dan Wonogiri. Dan selama masa pelariannya tersebut, menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol 3 Hadian Widya Wiratama, tersangka ini dikabarkan melakukan safari tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang bernuansa spiritual, misalnya pemandian atau petilasan atau makam keramat. Dan itu dia lakukan secara acak, jadi di kota-kota yang dia kunjungi, tersangka ini bertanya kepada warga setempat mengenai tempat-tempat keramat yang bisa dikunjungi. Dan dari keterangan tersebut kemudian pihak kepolisian menemukan pola dan akhirnya Azhari berhasil ditangkap di sebuah petilasan keramat di wilayah Wonogiri. Kemudian langsung digelandang ke Polresta Pati. Demikian rekan Anggra melaporkan dari Pati, Jawa Tengah, kembali ke studio. Baik rekan Maska, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sekira pada hari dan tanggal bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2024 di lingkungan Pondok Pesantren TQ, yaitu alamat Dukuh Bagangan RT 05 RW 01 Desa Telogosari, Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati, telah terjadi tindak pidana dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka AS. Umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Telogosari 05 RT RW 01 Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati. Kemudian perbuatan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban, kemudian korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan, yaitu dengan cara meraba, memeras, dan mencium, kemudian memegang alat vital, kemudian korban disuruh memegang alat vital pelaku sampai mengeluarkan cairan. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayah. Pelarian Kiai Azhari tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati Pondok Pesantren Dolo Kusumo Pati akhirnya berakhir. Satuan Reses Kriminal Polresta Pati berhasil menangkap tersangka setelah sempat berpindah-pindah kota untuk menghindari kejaran polisi. Polisi kemudian menduga tersangka mencoba melarikan diri keluar daerah demi menghindari proses hukum. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Pati yakni Kompol Dika Hadian pada Kamis 7 Mei 2026.
tim Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan pelacakan dengan mempelajari kebiasaan dan pola perjalanan tersangka. Dari hasil penelusuran, Asari diketahui sempat berada di Kudus, Bogor, Jakarta, Solo, hingga Wonogiri. Selama pelarian, tersangka juga kerap mendatangi tempat-tempat keramat bernuansa spiritual. Polisi menemukan petunjuk penting dari sejumlah lokasi petilasan, pemandian hingga makam keramat yang didatangi Asari. Dari setiap lokasi tersebut, penyidik memperoleh informasi mengenai ciri-ciri dan keberadaan tersangka. Polisi juga mendapat informasi bahwa Asari sempat berbincang dengan seseorang sebelum akhirnya terlacak. Dalam pemeriksaan sementara, rute pelarian tersangka diketahui tidak terencana dan lebih banyak bergerak secara acak sambil mencari lokasi makam untuk diziarahi. Sementara itu, polisi mengungkap doktrin yang diberikan Kiai Asari untuk memuluskan aksi pencabulan terhadap santriwati. Modus operandi tersebut mendoktrin korban bahwa murid harus taat sepenuhnya pada guru agar bisa menyerap ilmu dengan sempurna. Fakta ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Pati, yakni Kombes Jaka Wahyudi pada Kamis 7 Mei. Dari hasil penyidikan, terungkap bahwa Asari telah melakukan perbuatan tercela sebanyak 10 kali terhadap korban di lokasi berbeda. Baik, posko itu didirikan dalam rangka untuk menampung, kemudian mengakomodir informasi-informasi dari masyarakat, baik juga dari korban ataupun saksi yang akan memberikan keterangan dalam rangka tindak pidana pencabulan ini, sehingga bisa menambah informasi dan juga pemeriksaan nanti untuk menguatkan penyidik dalam rangka menjerat tersangka. Yang soal jumlah korban tadi bisa disampaikan lagi. Jadi berdasarkan LP ini yang sudah kita sidik, yang sudah kita periksa, itu jumlah korbannya itu adalah 5, di mana 1 adalah korban daripada pelapor, kemudian satu korban adalah saksi daripada saksi korban, dan 3 korban yang lain adalah korban yang mencabut kesaksian. Tapi saksi ini mengaku pernah diajak tidur tadi itu ya? Ya, jadi saksi itu pernah mengalami hal yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Tapi tidak sampai ada persetubuhan? Ya, tidak ada sampai persetubuhan. Dan korban itu berarti belum terbukti? Belum terbukti, jadi itu narasi yang belum menjadi sebuah fakta, karena belum ada pemeriksaan sampai ke sana. Mungkin tidak menutup kemungkinan di dalamnya ya? Pasti, makanya kita buka posko tadi untuk membuka tabir daripada kejadian ini. Sebenarnya berapa masyarakat atau anak-anak kita yang menjadi korban? Ya, gitu. Adan. Polisi berhasil menangkap Asari, pendiri Ponpes Dolo Kusumapati yang menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati pada Kamis 7 Mei 2026. Penangkapan dilakukan setelah aparat melakukan pengejaran intensif ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Jakarta, hingga Jawa Barat.
Asari diduga terlibat aksi pencabulan terhadap puluhan santri dan kini telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Informasi selengkapnya terkait hasil konferensi pers kasus pencabulan di kawasan Pati akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng rekan Maskah. Silakan laporan Anda. Baik rekan Anggra dan juga Tribuners, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa pada hari ini, sore hari ini baru saja berlangsung konferensi pers dari Mapolresta Pati terkait ungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Dan untuk diketahui, tersangka yang bernama Asyari sudah ditangkap di wilayah Wonogiri dini hari tadi, kemudian langsung digelandang ke Mapolresta Pati, dan siang hari ini tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tersangka sudah tiba di Polresta Pati untuk langsung diinterogasi dan langsung dilakukan penahanan, karena yang bersangkutan, tersangka Asyari ini sebelumnya melakukan upaya kabur atau melarikan diri, sehingga dilakukan penangkapan atau penjemputan paksa dan langsung dilakukan oleh penahanan. Dan menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, tersangka mengakui perbuatannya dan mengaku khilaf ketika melakukan perbuatan tersebut. Dan dalam konferensi pers tadi dijelaskan oleh Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, bahwa doktrin yang digunakan oleh tersangka untuk mengelabui korban santriwati adalah pertama-tama meminta agar santriwati tersebut datang ke kamarnya, meminta untuk dipijat, kemudian di sana dilakukan pencabulan, yaitu santriwati diminta untuk membuka pakaiannya, kemudian dilakukan tindakan pencabulan. Dan untuk diketahui sejauh ini jumlah korban yang melapor secara resmi baru 1 orang, yaitu korban berinisial FA yang mengalami tindakan pencabulan pada tahun 2020 ketika saat itu korban masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMP. Dan kemudian korban bersama orang tuanya melakukan pelaporan pertama kali pada bulan Juli 2024. Dan dalam pemeriksaan ketika itu, menurut keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers tadi, ada termasuk korban ada total 5 orang yang memberikan kesaksian, jadi ada 4 orang saksi korban selain korban pelapor ini sendiri. Namun 3 di antara saksi tersebut mencabut keterangannya sehingga menghambat proses penyidikan. Demikian menurut keterangan dari pihak kepolisian. Sehingga kemudian kasus ini baru terungkap secara penuh pada tahun 2026 ini. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, dalam melancarkan aksinya ini tersangka mendoktrin santriwati bahwa murid harus patuh dengan gurunya, sehingga harus menuruti apapun permintaan dari Yai Asyari yang merupakan tersangka ini. Dan terhadap tersangka kemudian dikenakan pasal berlapis, yaitu yang pertama Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76 huruf E jungto pasal 82, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Kemudian Undang-Undang tindakan kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS pasal 6 huruf C jungto pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Dan yang ketiga pasal 418 ayat 1 dan 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang pertama adalah melakukan penahanan terhadap tersangka. Kemudian untuk diketahui sebelumnya pihak kuasa hukum korban, yaitu Ali Yusron, mengklaim bahwa pihaknya memperkirakan berdasarkan keterangan dan data yang dia himpun, jumlah korban dari
tersangka Azhari ini bisa mencapai puluhan bahkan lebih dari 50 orang. Namun sejauh ini memang belum ada yang memberikan laporan resmi selain korban FA. Dan pihak kepolisian pun membuka posko pengaduan dengan harapan agar jika ada korban-korban lain yang belum melapor agar bisa segera memberikan keterangan kepada kepolisian untuk membantu proses penyidikan supaya nantinya tersangka ini bisa dijerat hukuman maksimal. Dan polisi juga menjamin kerahasiaan identitas jika ada korban-korban lain yang ingin menyampaikan keterangannya. Sehingga sejauh ini memang pernyataan kuasa hukum korban bahwa ada lebih dari 50 orang korban itu menurut Kapolres Pati belum menjadi fakta hukum karena sekali lagi yang melapor baru 1 orang sehingga diharapkan korban-korban lain bisa segera melakukan pelaporan juga. Dan kemudian fakta lain dalam pengungkapan kasus ini adalah bahwa tersangka Azhari ini setelah mangkir dari panggilan penyidik pada tanggal 4 Mei kemarin, kemudian dia melakukan pelarian dengan berpindah-pindah kota, mulai dari Kudus, kemudian ke Jakarta, Bogor, sampai ke Solo dan Wonogiri. Dan selama masa pelariannya tersebut, menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol 3 Hadian Widya Wiratama, tersangka ini dikabarkan melakukan safari tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang bernuansa spiritual, misalnya pemandian atau petilasan atau makam keramat. Dan itu dia lakukan secara acak, jadi di kota-kota yang dia kunjungi, tersangka ini bertanya kepada warga setempat mengenai tempat-tempat keramat yang bisa dikunjungi. Dan dari keterangan tersebut, kemudian pihak kepolisian menemukan pola, dan akhirnya Azhari berhasil ditangkap di sebuah petilasan keramat di wilayah Wonogiri. Kemudian langsung digelandang ke Polresta Pati. Demikian rekan Anggra melaporkan dari Pati, Jawa Tengah, kembali ke studio. Baik rekan Maska, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sekira pada hari dan tanggal bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2024, di lingkungan Pondok Pesantren TQ, yaitu alamat Dukuh Bagangan RT 05, RW 01, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati, telah terjadi tindak pidana dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka AS. Umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Telogosari 05, RT, RW 01, Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati. Kemudian, perbuatan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban. Kemudian korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan, yaitu dengan cara meraba, memeras, dan mencium, kemudian memegang alat vital, kemudian korban disuruh memegang alat vital pelaku sampai mengeluarkan cairan. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayah. Pelarian Kiai Azhari tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati Pondok Pesantren Dolo Kusumo Pati akhirnya berakhir. Satuan Reses Kriminal Polresta Pati berhasil menangkap tersangka setelah sempat berpindah-pindah kota untuk menghindari kejaran polisi. Polisi kemudian menduga tersangka mencoba melarikan diri keluar daerah demi menghindari proses hukum. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Pati, yakni Kompol Dika Hadian pada Kamis 7 Mei 2026. Tim Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan pelacakan dengan mempelajari kebiasaan dan pola perjalanan tersangka. Dari hasil penelusuran, Azhari diketahui sempat berada di Kudus, Bogor, Jakarta, Solo, hingga Wonogiri.
Selama pelarian, tersangka juga kerap mendatangi tempat-tempat keramat bernuansa spiritual. Polisi menemukan petunjuk penting dari sejumlah lokasi petilasan, pemandian hingga makam keramat yang didatangi Asari. Dari setiap lokasi tersebut, penyidik memperoleh informasi mengenai ciri-ciri dan keberadaan tersangka. Polisi juga mendapat informasi bahwa Asari sempat berbincang dengan seseorang sebelum akhirnya terlacak. Dalam pemeriksaan sementara, rute pelarian tersangka diketahui tidak terencana dan lebih banyak bergerak secara acak sambil mencari lokasi makam untuk diziarahi. Sementara itu, polisi mengungkap doktrin yang diberikan Kiai Asari untuk memuluskan aksi pencabulan terhadap santriwati. Modus operandi tersebut mendoktrin korban bahwa murid harus taat sepenuhnya pada guru agar bisa menyerap ilmu dengan sempurna. Fakta ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Pati, yakni Kombes Jaka Wahyudi pada Kamis 7 Mei. Dari hasil penyidikan, terungkap bahwa Asari telah melakukan perbuatan tercela sebanyak 10 kali terhadap korban di lokasi berbeda. Baik, posko itu didirikan dalam rangka untuk menampung, kemudian mengakomodir informasi-informasi dari masyarakat, baik juga dari korban ataupun saksi yang akan memberikan keterangan dalam rangka tindak pidana pencabulan ini, sehingga bisa menambah informasi dan juga pemeriksaan nanti untuk menguatkan penyidik dalam rangka menjerat tersangka. Yang soal jumlah korban tadi bisa disampaikan lagi. Jadi berdasarkan LP ini yang sudah kita sidik, yang sudah kita periksa, itu jumlah korbannya itu adalah 5, di mana 1 adalah korban pelapor, korban daripada pelapor, kemudian satu korban adalah saksi daripada saksi korban, dan 3 korban yang lain adalah korban yang mencabut kesaksian. Tapi saksi ini mengaku pernah diajak tidur tadi itu? Ya, jadi saksi itu pernah mengalami hal yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Tapi tidak sampai ada persetubuhan? Ya, tidak ada sampai persetubuhan. Ya. 50 korban itu berarti belum terbukti? Belum terbukti, jadi itu narasi yang belum menjadi sebuah fakta, karena belum ada pemeriksaan sampai ke sana. Mungkin tidak untuk kemungkinan di dalamnya ya? Pasti, makanya kita buka posko tadi untuk membuka tabir daripada kejadian ini. Sebenarnya berapa masyarakat atau anak-anak kita yang menjadi korban? Ya, gitu. Makan. Polisi berhasil menangkap Asari, pendiri Ponpes Dolo Kusumapati yang menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati pada Kamis 7 Mei 2026. Penangkapan dilakukan setelah aparat melakukan pengejaran intensif ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Jakarta hingga Jawa Barat. Asari diduga terlibat aksi pencabulan terhadap puluhan santri dan kini telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Informasi selengkapnya terkait hasil konferensi pers kasus pencabulan di kawasan Pati
akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Maskah. Silakan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan juga Tribuners, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa pada hari ini, sore hari ini baru saja berlangsung konferensi pers dari Mapolresta Pati terkait ungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Dan untuk diketahui, tersangka yang bernama Asyari sudah ditangkap di wilayah Wonogiri dini hari tadi, kemudian langsung digelandang ke Mapolresta Pati, dan siang hari ini tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tersangka sudah tiba di Polresta Pati untuk langsung diinterogasi dan langsung dilakukan penahanan, karena yang bersangkutan tersangka Asyari ini sebelumnya melakukan upaya kabur atau melarikan diri, sehingga dilakukan penangkapan atau penjemputan paksa dan langsung dilakukan oleh penahanan. Dan menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, tersangka mengakui perbuatannya dan mengaku khilaf ketika melakukan perbuatan tersebut. Dan dalam konferensi pers tadi dijelaskan oleh Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, bahwa doktrin yang digunakan oleh tersangka untuk mengelabui korban santriwati adalah pertama-tama meminta agar santriwati tersebut datang ke kamarnya, meminta untuk dipijat, kemudian di sana dilakukan pencabulan, yaitu santriwati diminta untuk membuka pakaiannya, kemudian dilakukan tindakan pencabulan. Dan untuk diketahui sejauh ini jumlah korban yang melapor secara resmi baru 1 orang, yaitu korban berinisial FA yang mengalami tindakan pencabulan pada tahun 2020 ketika saat itu korban masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMP. Dan kemudian korban bersama orang tuanya melakukan pelaporan pertama kali pada bulan Juli 2024. Dan dalam pemeriksaan ketika itu, menurut keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers tadi, ada termasuk korban, ada total 5 orang yang memberikan kesaksian. Jadi ada 4 orang saksi korban selain korban pelapor ini sendiri. Namun 3 di antara saksi tersebut mencabut keterangannya sehingga menghambat proses penyidikan. Demikian menurut keterangan dari pihak kepolisian. Sehingga kemudian kasus ini baru terungkap secara penuh pada tahun 2026 ini. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, dalam melancarkan aksinya ini tersangka mendoktrin santriwati bahwa murid harus patuh dengan gurunya, sehingga harus menuruti apapun permintaan dari Yai Asyari yang merupakan tersangka ini. Dan terhadap tersangka kemudian dikenakan pasal berlapis, yaitu yang pertama Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76 huruf E jungto pasal 82, Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun, kemudian Undang-Undang tindakan kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS pasal 6 huruf C jungto pasal 15, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun, dan yang ketiga pasal 418 ayat 1 dan 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang pertama adalah melakukan penahanan terhadap tersangka. Kemudian untuk diketahui sebelumnya pihak kuasa hukum korban, yaitu Ali Yusron, mengklaim bahwa pihaknya memperkirakan berdasarkan keterangan dan data yang dia himpun, jumlah korban dari tersangka Asyari ini bisa mencapai puluhan bahkan lebih dari 50 orang. Namun sejauh ini memang belum ada yang memberikan laporan resmi selain korban FA.
Dan pihak kepolisian pun membuka posko pengaduan dengan harapan agar jika ada korban-korban lain yang belum melapor agar bisa segera memberikan keterangan kepada kepolisian untuk membantu proses penyidikan supaya nantinya tersangka ini bisa dijerat hukuman maksimal. Dan polisi juga menjamin kerahasiaan identitas jika ada korban-korban lain yang ingin menyampaikan keterangannya. Sehingga sejauh ini memang pernyataan kuasa hukum korban bahwa ada lebih dari 50 orang korban itu menurut Kapolres Pati belum menjadi fakta hukum karena sekali lagi yang melapor baru 1 orang sehingga diharapkan korban-korban lain bisa segera melakukan pelaporan juga. Dan kemudian fakta lain dalam pengungkapan kasus ini adalah bahwa tersangka Azhari ini setelah mangkir dari panggilan penyidik pada tanggal 4 Mei kemarin, kemudian dia melakukan pelarian dengan berpindah-pindah kota, mulai dari Kudus, kemudian ke Jakarta, Bogor, sampai ke Solo dan Wonogiri. Dan selama masa pelariannya tersebut, menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol 3 Hadian Widya Wiratama, tersangka ini dikabarkan melakukan safari tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang bernuansa spiritual, misalnya pemandian atau petilasan atau makam keramat. Dan itu dia lakukan secara acak, jadi di kota-kota yang dia kunjungi, tersangka ini bertanya kepada warga setempat mengenai tempat-tempat keramat yang bisa dikunjungi. Dan dari keterangan tersebut, kemudian pihak kepolisian menemukan pola dan akhirnya Azhari berhasil ditangkap di sebuah petilasan keramat di wilayah Wonogiri. Kemudian langsung digelandang ke Polresta Pati. Demikian rekan Anggra melaporkan dari Pati, Jawa Tengah, kembali ke studio. Baik rekan Maska, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sekira pada hari dan tanggal bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2024, di lingkungan Pondok Pesantren TQ, yaitu alamat Dukuh Bagangan RT 05, RW 01, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati, telah terjadi tindak pidana dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka AS. Umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Telogosari 05, RT, RW 01, Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati. Kemudian, perbuatan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban. Kemudian korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan, yaitu dengan cara meraba, memeras, dan mencium, kemudian memegang alat vital, kemudian korban disuruh memegang alat vital pelaku sampai mengeluarkan cairan. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayah. Pelarian Kiai Azhari, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati Pondok Pesantren Dolo Kusumo Pati, akhirnya berakhir. Satuan Reses Kriminal Polresta Pati berhasil menangkap tersangka setelah sempat berpindah-pindah kota untuk menghindari kejaran polisi. Polisi kemudian menduga tersangka mencoba melarikan diri keluar daerah demi menghindari proses hukum. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Pati, yakni Kompol Dika Hadian pada Kamis 7 Mei 2026. Tim Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan pelacakan dengan mempelajari kebiasaan dan pola perjalanan tersangka. Dari hasil penelusuran, Azhari diketahui sempat berada di Kudus, Bogor, Jakarta, Solo, hingga Wonogiri. Selama pelarian, tersangka juga kerap mendatangi tempat-tempat keramat bernuansa spiritual. Polisi menemukan petunjuk penting dari sejumlah lokasi petilasan, pemandian hingga makam keramat yang didatangi Azhari.
Dari setiap lokasi tersebut, penyidik memperoleh informasi mengenai ciri-ciri dan keberadaan tersangka. Polisi juga mendapat informasi bahwa Sari sempat berbincang dengan seseorang sebelum akhirnya terlacak. Dalam pemeriksaan sementara, rute pelarian tersangka diketahui tidak terencana dan lebih banyak bergerak secara acak sambil mencari lokasi makam untuk diziarahi. Sementara itu, polisi mengungkap doktrin yang diberikan Kiai Asari untuk memuluskan aksi pencabulan terhadap santriwati. Modus operandi tersebut mendoktrin korban bahwa murid harus taat sepenuhnya pada guru agar bisa menyerap ilmu dengan sempurna. Fakta ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Pati, yakni Kombes Jaka Wahyudi pada Kamis 7 Mei. Dari hasil penyidikan, terungkap bahwa Sari telah melakukan perbuatan tercela sebanyak 10 kali terhadap korban di lokasi berbeda. Baik, posko itu didirikan dalam rangka untuk menampung, kemudian mengakomodir informasi-informasi dari masyarakat, baik juga dari korban ataupun saksi yang akan memberikan keterangan dalam rangka tindak pidana pencabulan ini, sehingga bisa menambah informasi dan juga pemeriksaan nanti untuk menguatkan penyidik dalam rangka menjerat tersangka. Yang soal jumlah korban tadi bisa disampaikan lagi. Jadi berdasarkan LP ini yang sudah kita sidik, yang sudah kita periksa, itu jumlah korbannya itu adalah 5, di mana 1 adalah korban pelapor, korban daripada pelapor. Kemudian satu korban adalah saksi daripada saksi korban, dan 3 korban yang lain adalah korban yang mencabut kesaksian. Tapi saksi ini mengaku pernah diajak tidur tadi itu? Ya, jadi saksi itu pernah mengalami hal yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Tapi tidak sampai ada persetubuhan? Ya, tidak ada sampai persetubuhan. Ya. Dan 50 korban itu berarti belum terbukti? Belum terbukti, jadi itu narasi yang belum menjadi sebuah fakta karena belum ada pemeriksaan sampai ke sana. Mungkin tidak menutup kemungkinan didalami. Pasti, makanya kita buka posko tadi untuk membuka tabir daripada kejadian ini. Sebenarnya berapa masyarakat atau anak-anak kita yang menjadi korban? Ya, gitu. Ada. Polisi berhasil menangkap Asari, pendiri Ponpes Dolo Kusumapati yang menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati pada Kamis 7 Mei 2026. Penangkapan dilakukan setelah aparat melakukan pengejaran intensif ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Jakarta hingga Jawa Barat. Asari diduga terlibat aksi pencabulan terhadap puluhan santri dan kini telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Informasi selengkapnya terkait hasil konferensi pers kasus pencabulan di kawasan Pati akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Maskah. Silakan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan juga Tribuners, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa pada hari ini,
sore hari ini baru saja berlangsung konferensi pers dari Mapolresta Pati terkait ungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Dan untuk diketahui, tersangka yang bernama Asyari sudah ditangkap di wilayah Wonogiri dini hari tadi, kemudian langsung digelandang ke Mapolresta Pati, dan siang hari ini tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tersangka sudah tiba di Polresta Pati untuk langsung diinterogasi dan langsung dilakukan penahanan, karena yang bersangkutan, tersangka Asyari ini sebelumnya melakukan upaya kabur atau melarikan diri, sehingga dilakukan penangkapan atau penjemputan paksa dan langsung dilakukan oleh penahanan. Dan menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Jika Hadian Widya Wiratama, tersangka mengakui perbuatannya dan mengaku khilaf ketika melakukan perbuatan tersebut. Dan dalam konferensi pers tadi dijelaskan oleh Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, bahwa doktrin yang digunakan oleh tersangka untuk mengelabui korban santriwati adalah pertama-tama meminta agar santriwati tersebut datang ke kamarnya, meminta untuk dipijat, kemudian di sana dilakukan pencabulan, yaitu santriwati diminta untuk membuka pakaiannya, kemudian dilakukan tindakan pencabulan. Dan untuk diketahui sejauh ini jumlah korban yang melapor secara resmi baru 1 orang, yaitu korban berinisial FA yang mengalami tindakan pencabulan pada tahun 2020 ketika saat itu korban masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMP. Dan kemudian korban bersama orang tuanya melakukan pelaporan pertama kali pada bulan Juli 2024. Dan dalam pemeriksaan ketika itu, menurut keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers tadi, ada termasuk korban, ada total 5 orang yang memberikan kesaksian. Jadi ada 4 orang saksi korban selain korban pelapor ini sendiri. Namun 3 di antara saksi tersebut mencabut keterangannya sehingga menghambat proses penyidikan. Demikian menurut keterangan dari pihak kepolisian. Sehingga kemudian kasus ini baru terungkap secara penuh pada tahun 2026 ini. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, dalam melancarkan aksinya ini tersangka mendoktrin santriwati bahwa murid harus patuh dengan gurunya, sehingga harus menuruti apapun permintaan dari Kiai Asyari yang merupakan tersangka ini. Dan terhadap tersangka kemudian dikenakan pasal berlapis, yaitu yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 76 huruf E, junto pasal 82, Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun, kemudian Undang-Undang tindakan kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS, pasal 6 huruf C, junto pasal 15, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun, dan yang ketiga, pasal 418 ayat 1 dan 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang pertama adalah melakukan penahanan terhadap tersangka. Kemudian untuk diketahui sebelumnya pihak kuasa hukum korban, yaitu Ali Yusron, mengklaim bahwa pihaknya memperkirakan berdasarkan keterangan dan data yang dia himpun, jumlah korban dari tersangka Asyari ini bisa mencapai puluhan, bahkan lebih dari 50 orang. Namun sejauh ini memang belum ada yang memberikan laporan resmi selain korban FA. Dan pihak kepolisian pun membuka posko pengaduan dengan harapan agar jika ada korban-korban lain yang belum melapor agar bisa segera memberikan keterangan kepada kepolisian untuk membantu proses penyidikan supaya nantinya tersangka ini bisa dijerat hukuman maksimal.
Dan polisi juga menjamin kerahasiaan identitas jika ada korban-korban lain yang ingin menyampaikan keterangannya. Sehingga sejauh ini memang pernyataan kuasa hukum korban bahwa ada lebih dari 50 orang korban itu menurut Kapolresta Pati belum menjadi fakta hukum karena sekali lagi yang melapor baru 1 orang sehingga diharapkan korban-korban lain bisa segera melakukan pelaporan juga. Dan kemudian fakta lain dalam pengungkapan kasus ini adalah bahwa tersangka Azhari ini setelah mangkir dari panggilan penyidik pada tanggal 4 Mei kemarin, kemudian dia melakukan pelarian dengan berpindah-pindah kota, mulai dari Kudus, kemudian ke Jakarta, Bogor, sampai ke Solo dan Wonogiri. Dan selama masa pelariannya tersebut, menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol 3 Hadian Widya Wiratama, tersangka ini dikabarkan melakukan safari tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang bernuansa spiritual, misalnya pemandian atau petilasan atau makam keramat. Dan itu dia lakukan secara acak, jadi di kota-kota yang dia kunjungi, tersangka ini bertanya kepada warga setempat mengenai tempat-tempat keramat yang bisa dikunjungi. Dan dari keterangan tersebut kemudian pihak kepolisian menemukan pola dan akhirnya Azhari berhasil ditangkap di sebuah petilasan keramat di wilayah Wonogiri, kemudian langsung digelandang ke Polresta Pati. Demikian rekan Anggra melaporkan dari Pati, Jawa Tengah, kembali ke studio. Baik rekan Maska, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sekira pada hari dan tanggal bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2024 di lingkungan Pondok Pesantren TQ, yaitu alamat Dukuh Bagangan RT 05 RW 01 Desa Telogosari, Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati, telah terjadi tindak pidana dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka AS. Umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Telogosari 05 RT RW 01 Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati. Kemudian perbuatan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban, kemudian korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan, yaitu dengan cara meraba, memeras, dan mencium, kemudian memegang alat vital, kemudian korban disuruh memegang alat vital pelaku sampai mengeluarkan cairan. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayah. Pelarian Kiai Azhari tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati Pondok Pesantren Dolo Kusumo Pati akhirnya berakhir. Satuan Reses Kriminal Polresta Pati berhasil menangkap tersangka setelah sempat berpindah-pindah kota untuk menghindari kejaran polisi. Polisi kemudian menduga tersangka mencoba melarikan diri keluar daerah demi menghindari proses hukum. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Pati yakni Kompol Dika Hadian pada Kamis 7 Mei 2026. Tim Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan pelacakan dengan mempelajari kebiasaan dan pola perjalanan tersangka. Dari hasil penelusuran, Azhari diketahui sempat berada di Kudus, Bogor, Jakarta, Solo, hingga Wonogiri. Selama pelarian, tersangka juga kerap mendatangi tempat-tempat keramat bernuansa spiritual. Polisi menemukan petunjuk penting dari sejumlah lokasi petilasan, pemandian hingga makam keramat yang didatangi Azhari. Dari setiap lokasi tersebut, penyidik memperoleh informasi mengenai ciri-ciri dan keberadaan tersangka. Polisi juga mendapat informasi bahwa Azhari sempat berbincang dengan seseorang sebelum akhirnya terlacak.
Dalam pemeriksaan sementara, rute pelarian tersangka diketahui tidak terencana dan lebih banyak bergerak secara acak sambil mencari lokasi makam untuk diziarahi. Sementara itu, polisi mengungkap doktrin yang diberikan Kiai Asari untuk memuluskan aksi pencabulan terhadap santriwati. Modus operandi tersebut mendoktrin korban bahwa murid harus taat sepenuhnya pada guru agar bisa menyerap ilmu dengan sempurna. Fakta ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Pati yakni Kombes Jaka Wahyudi pada Kamis 7 Mei. Dari hasil penyidikan terungkap bahwa Sari telah melakukan perbuatan tercela sebanyak 10 kali terhadap korban di lokasi berbeda. Baik, posko itu didirikan dalam rangka untuk menampung, kemudian mengakomodir informasi-informasi dari masyarakat, baik juga dari korban ataupun saksi yang akan memberikan keterangan dalam rangka tindak pidana pencabulan ini, sehingga bisa menambah informasi dan juga pemeriksaan nanti untuk menguatkan penyidik dalam rangka menjerat tersangka. Yang soal jumlah korban tadi bisa disampaikan lagi? Jadi berdasarkan LP ini yang sudah kita sidik, yang sudah kita periksa, itu jumlah korbannya itu adalah 5, di mana 1 adalah korban pelapor, korban daripada pelapor, kemudian satu korban adalah saksi daripada saksi korban, dan 3 korban yang lain adalah korban yang mencabut kesaksian. Tapi saksi ini mengaku pernah diajak tidur dari itu? Ya, jadi saksi itu pernah mengalami hal yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Tapi tidak sampai ada persetubuhan? Ya, tidak ada sampai persetubuhan. Ya. Dan korban itu berarti belum terbukti? Belum terbukti, jadi itu narasi yang belum menjadi sebuah fakta, karena belum ada pemeriksaan sampai ke sana. Mungkin tidak menutup kemungkinan didalami. Pasti, makanya kita buka posko tadi untuk membuka tabir daripada kejadian ini. Sebenarnya berapa masyarakat atau anak-anak kita yang menjadi korban? Ya, gitu. Ada. Polisi berhasil menangkap Asari, pendiri Ponpes Dolo Kusumapati yang menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati pada Kamis 7 Mei 2026. Penangkapan dilakukan setelah aparat melakukan pengejaran intensif ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Jakarta hingga Jawa Barat. Asari diduga terlibat aksi pencabulan terhadap puluhan santri dan kini telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Informasi selengkapnya terkait hasil konferensi pers kasus pencabulan di kawasan Pati akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Maskah. Silakan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan juga Tribuners, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa pada hari ini, sore hari ini baru saja berlangsung konferensi pers dari Mapolresta Pati terkait ungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Pondok Pesantren Dolo Kusumo
Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Dan untuk diketahui, tersangka yang bernama Asyari sudah ditangkap di wilayah Wonogiri dini hari tadi, kemudian langsung digelandang ke Mapolresta Pati, dan siang hari ini tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tersangka sudah tiba di Polresta Pati untuk langsung diinterogasi dan langsung dilakukan penahanan, karena yang bersangkutan tersangka Asyari ini sebelumnya melakukan upaya kabur atau melarikan diri, sehingga dilakukan penangkapan atau penjemputan paksa dan langsung dilakukan oleh penahanan. Dan menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Jika Hadian Widya Wiratama, tersangka mengakui perbuatannya dan mengaku khilaf ketika melakukan perbuatan tersebut. Dan dalam konferensi pers tadi dijelaskan oleh Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, bahwa doktrin yang digunakan oleh tersangka untuk mengelabui korban santriwati adalah pertama-tama meminta agar santriwati tersebut datang ke kamarnya, meminta untuk dipijat. Kemudian di sana dilakukan pencabulan, yaitu santriwati diminta untuk membuka pakaiannya, kemudian dilakukan tindakan pencabulan. Dan untuk diketahui sejauh ini jumlah korban yang melapor secara resmi baru 1 orang, yaitu korban berinisial FA yang mengalami tindakan pencabulan pada tahun 2020 ketika saat itu korban masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMP. Dan kemudian korban bersama orang tuanya melakukan pelaporan pertama kali pada bulan Juli 2024. Dan dalam pemeriksaan ketika itu, menurut keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers tadi, ada termasuk korban, ada total 5 orang yang memberikan kesaksian. Jadi ada 4 orang saksi korban selain korban pelapor ini sendiri. Namun 3 di antara saksi tersebut mencabut keterangannya sehingga menghambat proses penyidikan. Demikian menurut keterangan dari pihak kepolisian. Sehingga kemudian kasus ini baru terungkap secara penuh pada tahun 2026 ini. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, dalam melancarkan aksinya ini tersangka mendoktrin santriwati bahwa murid harus patuh dengan gurunya, sehingga harus menuruti apapun permintaan dari Yai Asyari yang merupakan tersangka ini. Dan terhadap tersangka kemudian dikenakan pasal berlapis, yaitu yang pertama Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76 huruf E jungto pasal 82, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Kemudian Undang-Undang tindakan kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS pasal 6 huruf C jungto pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Dan yang ketiga, pasal 418 ayat 1 dan 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang pertama adalah melakukan penahanan terhadap tersangka. Kemudian untuk diketahui, sebelumnya pihak kuasa hukum korban, yaitu Ali Yusron, mengklaim bahwa pihaknya memperkirakan berdasarkan keterangan dan data yang dia himpun, jumlah korban dari tersangka Asyari ini bisa mencapai puluhan, bahkan lebih dari 50 orang. Namun sejauh ini memang belum ada yang memberikan laporan resmi selain korban FA. Dan pihak kepolisian pun membuka posko pengaduan dengan harapan agar jika ada korban-korban lain yang belum melapor agar bisa segera memberikan keterangan kepada kepolisian untuk membantu proses penyidikan supaya nantinya tersangka ini bisa dijerat hukuman maksimal. Dan polisi juga menjamin kerahasiaan identitas jika ada korban-korban lain yang ingin menyampaikan keterangannya. Sehingga sejauh ini memang
pernyataan kuasa hukum korban bahwa ada lebih dari 50 orang korban, itu menurut Kapolres Pati belum menjadi fakta hukum, karena sekali lagi yang melapor baru 1 orang, sehingga diharapkan korban-korban lain bisa segera melakukan pelaporan juga. Dan kemudian fakta lain dalam pengungkapan kasus ini adalah bahwa tersangka Azhari ini setelah mangkir dari panggilan penyidik pada tanggal 4 Mei kemarin, kemudian dia melakukan pelarian dengan berpindah-pindah kota, mulai dari Kudus, kemudian ke Jakarta, Bogor, sampai ke Solo dan Wonogiri. Dan selama masa pelariannya tersebut, menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol 3 Hadian Widya Wiratama, tersangka ini dikabarkan melakukan safari tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang bernuansa spiritual, misalnya pemandian atau petilasan atau makam keramat. Dan itu dia lakukan secara acak, jadi di kota-kota yang dia kunjungi, tersangka ini bertanya kepada warga setempat mengenai tempat-tempat keramat yang bisa dikunjungi. Dan dari keterangan tersebut kemudian pihak kepolisian menemukan pola, dan akhirnya Azhari berhasil ditangkap di sebuah petilasan keramat di wilayah Wonogiri, kemudian langsung digelandang ke Polresta Pati. Demikian rekan Anggra, melaporkan dari Pati, Jawa Tengah, kembali ke studio. Baik rekan Maska, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sekira pada hari dan tanggal bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2024 di lingkungan Pondok Pesantren TQ, yaitu alamat Dukuh Bagangan RT 05 RW 01 Desa Telogosari, Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati, telah terjadi tindak pidana dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka AS. Umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Telogosari 05 RT RW 01 Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati. Kemudian perbuatan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban, kemudian korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan, yaitu dengan cara meraba, memeras, dan mencium, kemudian memegang alat vital, kemudian korban disuruh memegang alat vital pelaku sampai mengeluarkan cairan. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayah. Pelarian Kiai Azhari, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati Pondok Pesantren Dolo Kusumo Pati, akhirnya berakhir. Satuan Reses Kriminal Polresta Pati berhasil menangkap tersangka setelah sempat berpindah-pindah kota untuk menghindari kejaran polisi. Polisi kemudian menduga tersangka mencoba melarikan diri keluar daerah demi menghindari proses hukum. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Pati, yakni Kompol Dika Hadian pada Kamis 7 Mei 2026. Tim Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan pelacakan dengan mempelajari kebiasaan dan pola perjalanan tersangka. Dari hasil penelusuran, Azhari diketahui sempat berada di Kudus, Bogor, Jakarta, Solo, hingga Wonogiri. Selama pelarian, tersangka juga kerap mendatangi tempat-tempat keramat bernuansa spiritual. Polisi menemukan petunjuk penting dari sejumlah lokasi petilasan, pemandian hingga makam keramat yang didatangi Azhari. Dari setiap lokasi tersebut, penyidik memperoleh informasi mengenai ciri-ciri dan keberadaan tersangka. Polisi juga mendapat informasi bahwa Azhari sempat berbincang dengan seseorang sebelum akhirnya terlacak. Dalam pemeriksaan sementara, rute pelarian tersangka diketahui tidak terencana dan lebih banyak bergerak secara acak sambil mencari lokasi makam untuk diziarahi.
Sementara itu, polisi mengungkap doktrin yang diberikan Kiai Asari untuk memuluskan aksi pencabulan terhadap santriwati. Modus operandi tersebut mendoktrin korban bahwa murid harus taat sepenuhnya pada guru agar bisa menyerap ilmu dengan sempurna. Fakta ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Pati, yakni Kombes Jaka Wahyudi pada Kamis 7 Mei. Dari hasil penyidikan, terungkap bahwa Sari telah melakukan perbuatan tercela sebanyak 10 kali terhadap korban di lokasi berbeda. Baik, posko itu didirikan dalam rangka untuk menampung, kemudian mengakomodir informasi-informasi dari masyarakat, baik juga dari korban ataupun saksi yang akan memberikan keterangan dalam rangka tindak pidana pencabulan ini, sehingga bisa menambah informasi dan juga pemeriksaan nanti untuk menguatkan penyidik dalam rangka menjerat tersangka. Ya. Yang soal jumlah korban tadi bisa disampaikan lagi. Jadi berdasarkan LP ini yang sudah kita sidik, yang sudah kita periksa, itu jumlah korbannya itu adalah 5, di mana 1 adalah korban pelapor, korban daripada pelapor. Kemudian satu korban adalah saksi daripada saksi korban, dan 3 korban yang lain adalah korban yang mencabut kesaksian. Tapi saksi ini mengaku pernah diajak tidur tadi itu? Ya, jadi saksi itu pernah mengalami hal yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Tapi tidak sampai ada persetubuhan? Ya, tidak ada sampai persetubuhan. Ya. Dan 50 korban itu berarti belum terbukti? Belum terbukti, jadi itu narasi yang belum menjadi sebuah fakta karena belum ada pemeriksaan sampai ke sana. Mungkin tidak untuk kemungkinan didalami ya? Pasti, makanya kita buka posko tadi untuk membuka tabir daripada kejadian ini. Sebenarnya berapa masyarakat atau anak-anak kita yang menjadi korban? Ya, gitu. Kan? Polisi berhasil menangkap Asari, pendiri Ponpes Dolo Kusumapati yang menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati pada Kamis 7 Mei 2026. Penangkapan dilakukan setelah aparat melakukan pengejaran intensif ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Jakarta hingga Jawa Barat. Asari diduga terlibat aksi pencabulan terhadap puluhan santri dan kini telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Informasi selengkapnya terkait hasil konferensi pers kasus pencabulan di kawasan Pati akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Maskah. Silakan laporan Anda. Baik, rekan Anggra dan juga Tribuners, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa pada hari ini, sore hari ini baru saja berlangsung konferensi pers dari Mapolresta Pati terkait ungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Tulogowungu, Kabupaten Pati. Dan untuk diketahui, tersangka yang bernama Ashari sudah ditangkap di wilayah Wonogiri dini hari tadi.
kemudian langsung digelandang ke Mapolresta Pati, dan siang hari ini tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tersangka sudah tiba di Polresta Pati untuk langsung diinterogasi dan langsung dilakukan penahanan, karena yang bersangkutan tersangka Azhari ini sebelumnya melakukan upaya kabur atau melarikan diri, sehingga dilakukan penangkapan atau penjemputan paksa dan langsung dilakukan oleh penahanan. Dan menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, tersangka mengakui perbuatannya dan mengaku khilaf ketika melakukan perbuatan tersebut. Dan dalam konferensi pers tadi dijelaskan oleh Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, bahwa doktrin yang digunakan oleh tersangka untuk mengelabui korban santriwati adalah pertama-tama meminta agar santriwati tersebut datang ke kamarnya, meminta untuk dipijat, kemudian di sana dilakukan pencabulan, yaitu santriwati diminta untuk membuka pakaiannya, kemudian dilakukan tindakan pencabulan. Dan untuk diketahui sejauh ini jumlah korban yang melapor secara resmi baru 1 orang, yaitu korban berinisial FA yang mengalami tindakan pencabulan pada tahun 2020 ketika saat itu korban masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMP. Dan kemudian korban bersama orang tuanya melakukan pelaporan pertama kali pada bulan Juli 2024. Dan dalam pemeriksaan ketika itu, menurut keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers tadi, ada termasuk korban, ada total 5 orang yang memberikan kesaksian. Jadi ada 4 orang saksi korban selain korban pelapor ini sendiri. Namun 3 di antara saksi tersebut mencabut keterangannya sehingga menghambat proses penyidikan. Demikian menurut keterangan dari pihak kepolisian. Sehingga kemudian kasus ini baru terungkap secara penuh pada tahun 2026 ini. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, dalam melancarkan aksinya ini tersangka mendoktrin santriwati bahwa murid harus patuh dengan gurunya, sehingga harus menuruti apapun permintaan dari Yai Azhari yang merupakan tersangka ini. Dan terhadap tersangka kemudian dikenakan pasal berlapis, yaitu yang pertama Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76 huruf E junto pasal 82, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun, kemudian Undang-Undang tindakan kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS pasal 6 huruf C junto pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun, dan yang ketiga pasal 418 ayat 1 dan 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang pertama adalah melakukan penahanan terhadap tersangka. Kemudian untuk diketahui sebelumnya pihak kuasa hukum korban, yaitu Ali Yusron, mengklaim bahwa pihaknya memperkirakan berdasarkan keterangan dan data yang dia himpun, jumlah korban dari tersangka Azhari ini bisa mencapai puluhan, bahkan lebih dari 50 orang. Namun sejauh ini memang belum ada yang memberikan laporan resmi selain korban FA. Dan pihak kepolisian pun membuka posko pengaduan dengan harapan agar jika ada korban-korban lain yang belum melapor agar bisa segera memberikan keterangan kepada kepolisian untuk membantu proses penyidikan supaya nantinya tersangka ini bisa dijerat hukuman maksimal. Dan polisi juga menjamin kerahasiaan identitas jika ada korban-korban lain yang ingin menyampaikan keterangannya. Sehingga sejauh ini memang pernyataan kuasa hukum korban bahwa ada lebih dari 50 orang korban itu menurut Kapolresta Pati belum menjadi fakta hukum,
karena sekali lagi yang melapor baru 1 orang, sehingga diharapkan korban-korban lain bisa segera melakukan pelaporan juga. Dan kemudian fakta lain dalam pengungkapan kasus ini adalah bahwa tersangka Azhari ini setelah mangkir dari panggilan penyidik pada tanggal 4 Mei kemarin, kemudian dia melakukan pelarian dengan berpindah-pindah kota, mulai dari Kudus, kemudian ke Jakarta, Bogor, sampai ke Solo dan Wonogiri. Dan selama masa pelariannya tersebut, menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol 3 Hadian Widya Wiratama, tersangka ini dikabarkan melakukan safari tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang bernuansa spiritual, misalnya pemandian atau petilasan atau makam keramat. Dan itu dia lakukan secara acak, jadi di kota-kota yang dia kunjungi, tersangka ini bertanya kepada warga setempat mengenai tempat-tempat keramat yang bisa dikunjungi. Dan dari keterangan tersebut, kemudian pihak kepolisian menemukan pola, dan akhirnya Azhari berhasil ditangkap di sebuah petilasan keramat di wilayah Wonogiri, kemudian langsung digelandang ke Polresta Pati. Demikian rekan Anggra, melaporkan dari Pati, Jawa Tengah, kembali ke studio. Baik rekan Maska, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Sekira pada hari dan tanggal bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2024 di lingkungan Pondok Pesantren TQ, yaitu alamat Dukuh Bagangan RT 05 RW 01 Desa Telogosari, Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati, telah terjadi tindak pidana dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka AS. Umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Telogosari 05 RT RW 01 Kecamatan Telogowu, Kabupaten Pati. Kemudian perbuatan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban, kemudian korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan, yaitu dengan cara meraba, memeras, dan mencium, kemudian memegang alat vital, kemudian korban disuruh memegang alat vital pelaku sampai mengeluarkan cairan. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayah. Pelarian Kiai Azhari, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati Pondok Pesantren Dolo Kusumo Pati, akhirnya berakhir. Satuan Reses Kriminal Polresta Pati berhasil menangkap tersangka setelah sempat berpindah-pindah kota untuk menghindari kejaran polisi. Polisi kemudian menduga tersangka mencoba melarikan diri keluar daerah demi menghindari proses hukum. Kabar ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Pati, yakni Kompol Dika Hadian pada Kamis 7 Mei 2026. Tim Satreskrim Polresta Pati langsung melakukan pelacakan dengan mempelajari kebiasaan dan pola perjalanan tersangka. Dari hasil penelusuran, Azhari diketahui sempat berada di Kudus, Bogor, Jakarta, Solo, hingga Wonogiri. Selama pelarian, tersangka juga kerap mendatangi tempat-tempat keramat bernuansa spiritual. Polisi menemukan petunjuk penting dari sejumlah lokasi petilasan, pemandian hingga makam keramat yang didatangi Azhari. Dari setiap lokasi tersebut, penyidik memperoleh informasi mengenai ciri-ciri dan keberadaan tersangka. Polisi juga mendapat informasi bahwa Azhari sempat berbincang dengan seseorang sebelum akhirnya terlacak. Dalam pemeriksaan sementara, rute pelarian tersangka diketahui tidak terencana dan lebih banyak bergerak secara acak sambil mencari lokasi makam untuk diziarahi. Sementara itu, polisi mengungkap doktrin yang diberikan Kiai Azhari untuk memuluskan aksi pencabulan terhadap santriwati. Modus operandi tersebut mendoktrin
korban bahwa murid harus taat sepenuhnya pada guru agar bisa menyerap ilmu dengan sempurna. Fakta ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Pati yakni Kombes Jaka Wahyudi pada Kamis 7 Mei. Dari hasil penyidikan terungkap bahwa Sari telah melakukan perbuatan tercela sebanyak 10 kali terhadap korban di lokasi berbeda. Baik, posko itu didirikan dalam rangka untuk menampung, kemudian mengakomodir informasi-informasi dari masyarakat, baik juga dari korban ataupun saksi yang akan memberikan keterangan dalam rangka tindak pidana pencabulan ini, sehingga bisa menambah informasi dan juga pemeriksaan nanti untuk menguatkan penyidik dalam rangka menjerat tersangka. Yang soal jumlah korban tadi bisa disampaikan lagi? Jadi berdasarkan LP ini yang sudah kita sidik, yang sudah kita periksa, itu jumlah korbannya itu adalah 5, di mana 1 adalah korban pelapor, korban daripada pelapor, kemudian satu korban adalah saksi daripada saksi korban, dan 3 korban yang lain adalah korban yang mencabut kesaksian. Jadi saksi ini mengaku pernah diajak tidur tadi? Ya, jadi saksi itu pernah mengalami hal yang sama, namun dengan cara yang berbeda. Tapi tidak sampai ada persetubuhan? Ya, tidak ada sampai persetubuhan. Ya. Ganti mobil korban itu berarti belum terbukti? Belum terbukti, jadi itu narasi yang belum menjadi sebuah fakta, karena belum ada pemeriksaan sampai sana. Mungkin tidak menutup kemungkinan di dalamnya. Pasti, makanya kita buka posko tadi untuk membuka tabir daripada kejadian ini. Sebenarnya berapa masyarakat atau anak-anak kita yang menjadi korban? Ya, gitu. Arden. Polisi berhasil menangkap Asari, pendiri Ponpes Dolo Kusumapati yang menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati pada Kamis 7 Mei 2026. Penangkapan dilakukan setelah aparat melakukan pengejaran intensif ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah, Jakarta hingga Jawa Barat. Asari diduga terlibat aksi pencabulan terhadap puluhan santri dan kini telah diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Informasi selengkapnya terkait hasil konferensi pers kasus pencabulan di kawasan Pati akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Maskah. Silakan laporan Anda. Baik rekan Anggra dan juga Tribuners, terima kasih. Saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa pada hari ini, sore hari ini baru saja berlangsung konferensi pers dari Mapolresta Pati terkait ungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Dan untuk diketahui, tersangka yang bernama Ashari sudah ditangkap di wilayah Wonogiri dini hari tadi, kemudian langsung digelandang ke Mapolresta Pati, dan siang hari ini tadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, tersangka sudah tiba di Polresta Pati
untuk langsung diinterogasi dan langsung dilakukan penahanan karena yang bersangkutan tersangka Azhari ini sebelumnya melakukan upaya kabur atau melarikan diri sehingga dilakukan penangkapan atau penjemputan paksa dan langsung dilakukan oleh penahanan. Dan menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, tersangka mengakui perbuatannya dan mengaku khilaf ketika melakukan perbuatan tersebut. Dan dalam konferensi pers tadi, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.